Bapa di sorga, inilah pengakuan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kalau hari ini kami ada di awal bulan yang baru ini, kami mau mengatakan dengan ketulusan hati kami, semua karena anugerah-Mu. Tidak ada karena kekuatan usaha kami. Sebab semua pencapaian dalam hidup kami itu karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, bahkan pada hari ini kami sangat bersyukur sinode kami Gereja Bethel Indonesia telah ditolong oleh Tuhan dalam menapaki perjalanan panjang selama 54 tahun. Bagimulah segala kemuliaan. Pakai sinode Gereja Bethel untuk menuntaskan amanat agung. Bahkan juga gereja-Mu di tempat ini. Engkau pakai kami sekaliannya. Terima kasih Bapa. Saatnya kami renungkan firman Allah. Sehingga kami dapat hidup seturut kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu ini yang tidak punya apa-apa. Tapi semua sekali lagi karena anugerah-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Saudara-saudara sekalian, bertalian dengan itu, dalam rangka kita memperingati dan mensyukuri perjalanan sejarah yang panjang dari Sinode Gereja Bethel Indonesia, maka secara khusus pada hari ini saya coba untuk menyampaikan firman Tuhan dalam sebuah refleksi perjalanan pekabaran Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus, dan kita coba merefleksikannya dalam perjalanan suci 50 tahun Gereja Bethel Indonesia yang telah mengukir sejarah menggenapi amanat agung Tuhan Yesus Kristus. 6 Oktober 1970 dari kota Sukabumi sampai ke ujung bumi di tanggal 6 Oktober 2024. Haleluya. Tadi kita sudah mendengarkan paparan dari Ketua Umum Sinode Gereja Bethel Indonesia, bahwa Gereja Bethel Indonesia tidak hanya ada di Indonesia, tapi juga sudah ada di 27 negara di dunia. Itu berarti bahwa gereja yang berusia 54 tahun ini telah mengukir sebuah sejarah dalam menggenapi amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini kita rayakan 50 tahun perjalanan dari Gereja Bethel Indonesia. Tentu saja dalam sebuah perjalanan apapun, baik pribadi, keluarga, organisasi, dalam hal ini gereja, dalam menjalani perjalanannya, menapaki perjalanannya, pasti dia berhadapan dengan apa yang disebut dengan suka dan duka. Menghadapi apa yang disebut dengan tantangan. Menghadapi apa yang disebut dengan kemenangan kalau dia mampu melewati tantangan itu. Selama 54 tahun, GBI telah menjalani perjalanan penuh makna. Perjalanan suci dalam menggenapi amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Pergilah, jadikan sekalian bangsa murid. Dalam 2 Korintus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-12 sampai 17. Di sana kita melihat bagaimana Paulus menggambarkan perjalanan pemberitaan Injil sebagai kemenangan dalam Kristus meskipun ada tantangan. 2 Korintus pasal yang kedua, ayat 12 sampai 17, demikian firman Tuhan. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil
Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Namun hatiku tidak merasa tenang. Karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Namun syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu memimpin kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan. Dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Namun, siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang menjajakan firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Amin. Amin. Saudara-saudara, dalam perjalanan Paulus yang dikisahkan dalam ayat yang kita baca tadi, kita bisa belajar beberapa hal yang sangat relevan. Artinya yang sesuai dengan perjalanan Gereja Bethel Indonesia 54 tahun. Maka saudara-saudara, apa yang dialami oleh Paulus dalam perjalanan pekabaran Injil yang dilakukannya, saya melihat seperti itu jugalah yang terjadi dalam perjalanan Gereja Bethel Indonesia. Kenapa Gereja Bethel Indonesia bisa seperti hari ini? Tadi disebut hampir 3 juta jemaat, 20.000 pejabat berada di negara ini dan juga di 27 negara lainnya. Kenapa bisa? Hal yang pertama, belajar dari apa yang Paulus hadapi atau lakukan. Yang pertama adalah pintu pelayanan yang terbuka. Ayat 12 berkata, ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Garis bawahi kata Tuhan telah membuka jalan. Saudara sekalian, ayat ini menggambarkan bagaimana Tuhan secara aktif membuka jalan bagi pelayanan Paulus di Troas. Paulus menyadari kalau dia bisa melakukan pelayanan di sana, itu bukan karena kehebatan kepintarannya. Tetapi memang karena Tuhan berkenan membuka jalan. Sehingga pelayanan pekabaran Injil boleh terlaksana di sana. Kita juga percaya bahwa dalam konteks Gereja Bethel Indonesia, ini bisa diartikan sebagai berbagai kesempatan yang telah Tuhan berikan untuk menjangkau lebih banyak jiwa. Untuk mendirikan gereja-gereja baru. Dan juga pelayanan-pelayanan lain.
Itu bicara dalam skop GBI secara nasional bahkan internasional. Tetapi juga kita secara lokal, Gereja Bethel Indonesia yang ada di sini yang disebut lokal. Kalau bisa sampai hari ini seperti ini adanya. Berada di tempat ini, berada di daerah ini, maka saya juga percaya karena Tuhan yang membuka jalan. Selama 54 tahun, saudara-saudara, GBI telah mengalami pertumbuhan yang sangat luar biasa. Gereja Bethel Indonesia itu ada di berbagai tempat, mulai dari tempat yang sangat jauh dari keramaian. Ya, itu uniknya GBI. Berada di pedalaman sampai di kota-kota besar. Gereja Bethel Indonesia ada mempunyai tempat yang sangat kecil, sangat sederhana, sampai mempunyai tempat yang sangat besar, yang luar biasa hebatnya. Saudara-saudara, kenapa bisa terjadi? Kita menyadari karena Tuhan buka jalan. Sekali lagi ini adalah bukti nyata dari tangan Tuhan yang membuka pintu-pintu pelayanan bagi gerejanya Gereja Bethel Indonesia. Oleh sebab itu pada kesempatan ini mari kita ingat kembali bagaimana Tuhan membuka pintu bagi gerejanya untuk menjangkau banyak jiwa dan melakukan karya-karya yang luar biasa. Oleh sebab itu juga saya mengundang seluruh jemaat. Saya menantang seluruh jemaat untuk melibatkan dirimu untuk tuaian yang besar ini. Untuk menuntaskan, menyelesaikan amanat agung daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa kalau Allah sudah buka jalan, maka tidak seorang pun yang dapat menutup. Yang percaya katakan amin. Dan kalau Tuhan sudah menutup, maka tidak seorang pun yang sanggup membukanya. Paulus melayani di Troas karena Tuhan buka jalan. GBI ada di berbagai belahan dunia ini karena Tuhan buka jalan. Kita ada di sini hari ini karena Tuhan buka jalan. Yang kedua, dalam perjalanan pelayanan pekabaran Injil, Paulus pernah mengalami apa yang disebut dengan kekhawatiran. Mengalami apa yang disebut dengan kecemasan. Kekhawatiran atau kecemasan itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Dalam konteks ini, Paulus memiliki kekhawatiran karena tidak menjumpai seorang saudaranya yang disebut dengan Titus, ayat 13. Namun hatiku tidak merasa tenang. Karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Kehadiran Titus dalam pelayanan pekabaran Injil bersama Paulus. Itu yang membuat dia khawatir, membuat dia cemas. Membuat dia merasa tidak tenang. Saudara-saudara, kalau Paulus sebagai seorang rasul yang hebat, juga dia merasa cemas. Karena tidak bertemu dengan Titus. Hal ini menunjukkan bahwa rasa khawatir dan cemas adalah hal yang manusiawi. Kalau Bapak Ibu tanya saya, Pak Gembala, apa yang pernah Bapak cemaskan, khawatirkan tentang pelayanan ini? Kalau mau jujur, ada banyak hal yang dikhawatirkan, dicemaskan. Mulai dari hal-hal yang kecil sampai hal yang besar. Bukan hanya sifatnya untuk diri saya, untuk keuntungan gereja, tidak.
Tetapi juga untuk perjalanan iman seseorang ada kekhawatiran, ada kecemasan di hati saya. Apa itu? Ini pergumulan saya sampai hari ini. Melihat siapa? Melihat anak remaja dan pemuda di gereja ini. Kadang-kadang ada di antara mereka yang dalam kutip hilang. Hilang dari mana? Hilang dari pelayanan. Hilang dari mana? Hilang dari gereja. Padahal dia dulu sungguh-sungguh. Padahal dulu dia setia. Padahal dulu dia terlibat pelayanan. Hilang. Itu kecemasan bagi saya. Oh, apalagi di zaman sekarang Bapak Ibu. Kesempatan mereka untuk hilang, peluang untuk hilang itu makin besar. Ya puji Tuhan mereka diperlengkapi terus ya. Semalam saya sudah bicara di tengah-tengah mereka. Ya, setiap minggu pertama setiap bulan itu saya dikasih kesempatan untuk khotbah di antara kaum muda. Dan oleh anugerah Tuhan, puji Tuhan, kaum muda remaja kita semalam lumayan banyak yang hadir. Saya menyampaikan kepada mereka sesuai dengan tuntunan permintaan mereka. Bagaimana supaya anak remaja, anak muda ini memiliki iman yang tak tergoyahkan. Saya beritahu kepada mereka, ancaman ke depan untukmu makin berat di dunia ini. Yang dipertaruhkan itu adalah imannya. Yang dipertaruhkan itu adalah kepercayaannya. Ada kecemasan untuk itu? Ada kecemasan. Walaupun saya sudah sampaikan doa saya, oh Tuhan, kiranya tidak seorang pun di antara mereka yang terhilang. Itu bisa juga kecemasan. Belum lagi hal-hal lain yang perlu dicemaskan. Nah saudara-saudara, ya dalam perjalanan gereja kita, GBI memang ada saat-saat di mana gereja menghadapi tantangan dan ketidakpastian. Oleh anugerah Tuhan, kita bersyukur daerah ini masih aman. Amin. Belum ada larangan, belum ada persoalan bagi saudara untuk datang pada Tuhan. Bagaimana di belahan dunia yang lain. Yang harus berjuang, harus sembunyi-sembunyi. Mempertaruhkan nyawanya hanya untuk bisa beribadah pada Tuhan. Mereka kejar itu. Mereka usahakan itu. Tapi kita yang terlalu aman dan nyaman ini, kita tidak menggunakannya dengan sebaik. Sepanjang sejarahnya, Gereja Bethel Indonesia menghadapi tantangan seperti adanya perpecahan kecil. Ya, memang tidak bisa dipungkiri, ada orang yang keluar dari GBI. Bukan satu-satu jemaatnya itu keluar dari GBI pindah gereja lain, bukan hanya itu. Gereja lokal pindah sinode ke sinode lain, itu dialami. Ada konflik, itu pasti ada. Ada pertukaran perubahan kepemimpinan, itu pasti ada. Hal-hal ini tentu saja bisa menimbulkan kekhawatiran atau kecemasan. Hari ini mari kita renungkan bersama-sama. Bagaimana kita mengatasi kecemasan. Kekhawatiran boleh ada. Dengar, kecemasan boleh ada, tantangan boleh ada. Tetapi dengar baik. Jangan sampai langkah iman kita, kesetiaan kita pada Tuhan berhenti di tengah jalan. Tantangan masalah boleh ada. Langkah iman kita harus tetap jalan terus sampai kita tiba di kekekalan Yerusalem baru. Hal yang ketiga saudara sekalian. Adanya tantangan oleh anugerahnya. Sekali lagi ada janji yang luar biasa. Kemenangan dalam Kristus. Ayat yang ke-14. Namun syukur bagi Allah. Haleluya. Yang dalam Kristus selalu memimpin kami di jalan kemenangannya. Selalu memimpin kami di jalan kemenangannya. Kemenangan dalam Kristus.
Biasanya iman itu tujuannya ada, ujian iman itu ada untuk apa? Untuk menemukan ini. Itu tujuan daripada ujian iman. Oke ya, sekali lagi Bapak Ibu ya. Iman kita harus diuji, tujuannya adalah ini. Orang yang bertahan sekali lagi, dia beroleh kemenangan. Ya, firman yang saya sampaikan kepada kaum muda itu sampai arah itu. Harus tahu dulu, jangan sampai imanmu kau jual. Karena iman itu hadiah terindah dari Allah. Iman itu dasar keselamatan. Tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Berarti iman itu mahal. Iman itu tak ternilai harganya. Maka saudara-saudara, setiap kita yang tahu itu, tidak boleh menyerah. Supaya kita sampai pada level ini. Kemenangan dalam Kristus. Kemenangan ini saudara-saudara bukan kemenangan secara duniawi. Menang atas dosa. Menang atas kematian. Menang atas kuasa kegelapan. Dan GBI oleh anugerah Tuhan. Utuh. Bertahan sampai saat ini di usia 54. Bukan tidak menghadapi itu. Tetap menghadapinya. Tapi oleh anugerah Tuhan mengalami banyak kemenangan sepanjang perjalanan sejarahnya. Ya, anugerah Tuhan, pertumbuhan jumlah anggota. Pendirian lembaga-lembaga pendidikan. Gereja kita, sinode kita, Gereja Betel Indonesia punya lembaga pendidikan umum, punya lembaga pendidikan teologi yang berpusat di Jakarta. Ada seminari Betel Medan yang ada di Jakarta. Oleh anugerah Tuhan saya dididik di sana selama 7 tahun. Nah saudara-saudara, kita sudah memiliki kemenangan dalam Kristus. Dan harus hidup dengan kesadaran ini. Artinya Allah janjikan kekuatan. Allah janjikan kemenangan. Itu sebabnya kita terus berjuang untuk memenangkan jiwa bagi Dia. Dalam amanat agung itu Yesus berkata apa? Aku menyertai kamu sampai kesudahan Allah. Penyertaan Tuhanlah yang membuat kita menang. Yang keempat. Bau harum Kristus. Ayat 15, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus. Perhatikan. Bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Apa yang dimaksud dengan bau harum Kristus? Saudara-saudara, ini harus kita pertahankan. Harus kita perjuangkan. Bau harum Kristus. Sebagai orang percaya, saudara sekalian, kita adalah wakil Tuhan, wakil Kristus di dunia ini. Berbicara mengenai keharuman Kristus berarti melalui kehidupan dan pelayanan kita. Kita harus memancarkan aroma daripada Kristus yang harum. Orang harus tahu dan mengenal kita. Bukan karena nama kita. Bukan karena rumah kita. Bukan karena asal kita. Tapi orang mengenal kita dari hidup kita. Dan orang berkata, dia adalah murid Kristus. Ketika ada orang berkata dia adalah murid Kristus. Maka itu berbicara orang lain mencium aroma Kristus yang harum. Maka jangan permalukan Tuhan melalui hidup kita. Ini perjuangan kita bersama. Jangan permalukan nama Tuhan lewat atau melalui gaya hidup kita. Itu secara pribadi. Tapi secara organisasi pun jangan permalukan nama Kristus
mempermalukan organisasi gereja lewat hidup kita. Jangan sampai. Karena GBI pun diharapkan menjadi saksi Kristus yang hidup di tengah masyarakat. Jangan sampai ada orang bilang, ini jemaat GBI, tapi tak betul. Tapi hidupnya tidak benar. Kita mencoreng nama sinode, nama organisasi kita. Tapi sekaligus hati-hati supaya kita tidak pernah mencoreng nama Tuhan. Saudara-saudara, GBI sebagai sinode yang besar oleh anugerah Tuhan melakukan pelayanan sosial, melakukan pelayanan misi ke seluruh dunia. Maka apa yang saudara dan saya perbuat? Mari kita keluar, dengar. Mari kita keluar dari zona nyaman kita. Mulai memikirkan, mulai mendoakan, mulai berkorban. Lewat kehidupan, lewat doa, lewat pengorbanan kita. Ada orang yang datang pada Tuhan. Itu artinya membawa nama harum daripada Tuhan Yesus Kristus. Perbedaan teologi tak terhindarkan memang. Perbedaan ajaran tak terhindarkan memang. Tidak apa-apa. Itu kekayaan yang luar biasa. Tetapi pada kesempatan ini juga saya harus katakan kepada saudara. Kalau saudara dan saya menyatakan diri menjadi anggota gereja dari Gereja Bethel Indonesia. Sekali lagi. Kalau kita mau dan menyatakan diri menjadi anggota sinode Gereja Bethel Indonesia. Maka saudara mau tidak mau, berarti harus mau. Harus mengikuti ajarannya. Harus mengikuti doktrinnya, mengikuti teologianya. Jangan saudara berkata di gereja lain gak begitu, kenapa di sini begitu? Pindah ke gereja itu, kalau itu sesuai dengan isi hatimu dan kerinduanmu. Ya, itu masalahnya. Itu masalahnya. Seringkali kita berada di sebuah payung organisasi, tapi kita tidak menghidupi atau tidak menuruti peraturan yang ada di organisasi tersebut. Berontak kita. Dan kita tidak akan pernah bertumbuh. Nanti sebelum kita masuk dalam perjamuan suci, maka kita akan mengucapkan pengakuan iman dari gereja kita, Gereja Bethel Indonesia. Di pengakuan iman itu saudara akan melihat hal-hal yang mungkin selama ini saudara tidak setuju. Tidak apa-apa tidak setuju. Tapi sekali lagi kalau saudara merasa bahwa saudara anggota GBI harus setuju. Itu persoalannya. Sebutlah misalnya nanti di pengakuan itu kita akan jumpa. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Lalu ketika saudara masuk di gereja ini, ada orang yang menyembah, ada orang yang memuji Tuhan sembari dia berbahasa roh. Jangan engkau bilang, tak betul di gereja ini tak apapun. Terganggu saya. Kan kau terganggu, berarti enggak di sini tempatmu. Karena Gereja Bethel Indonesia itu percaya bahasa roh. Percaya itu. Nanti kita lihat, kita akan ucapkan itu. Kemudian contoh lain misalnya. Gereja Bethel Indonesia itu mempercayai, meyakini, melaksanakan pengajaran teologianya baptisan selam. Saudara tidak bisa bilang, saya enggak usah dibaptis selam. Berarti saudara tempatnya enggak di sini. Itu saja, sederhana. Enggak usah bikin pusing, saudara pun tidak pusing. Ya kan? Itu contoh. Sekarang lagi viral, ada ajaran-ajaran di TikTok, di YouTube. Pendeta-pendeta tertentu. Yang menantang pemberian persembahan persepuluhan. Saudara komentarnya apa? Jangan bawa itu ke sini.
Karena yang berbicara itu bukan pendeta GBI. Jangan bawa itu ke sini. Jadi yang kita bawa apa? Sinode Gereja Bethel Indonesia percaya bahwa setiap orang percaya harus memberi persembahan persepuluhan dari apa yang dia dapat. Kalau saudara tidak mau, berarti bukan di sini. Nanti buka channel YouTube gereja kita, Benih Kekal. Scroll ke bawah, cari. Di situ ada pengajaran khusus mengenai persembahan persepuluhan. Yang bukan saya bicara. Tapi itu langsung bicara disampaikan oleh Bapak Ketua Umum tadi. Waktu itu saya minta izin dengan beliau. Supaya videonya itu saya masukkan di channel gereja kita. Dan atas persetujuan beliau saya masukkan di situ. Kalau saudara tidak tahu dan kenapa harus memberi. Tapi jangan bandingkan dengan sinode atau gereja lain. Tidak ketemu Pak, tidak ketemu. Tidak ketemu kita. Nah, itu artinya saudara-saudara supaya saudara tidak menodai organisasi. Kalau kita mendaftarkan diri mau menjadi anggota satu organisasi apapun, maka di sana ada anggaran rumah tangga, anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. STM saja ada kan Pak? Halo? Saudara punya STM ada ADRT-nya enggak? Saudara bilang saya enggak mau turuti itu. Boleh enggak bilang begitu? Boleh. Tapi jangan jadi anggota STM itu. Kan begitu. Anggota STM misalnya iuran kita setiap bulan sebutlah 10.000. Saudara bilang enggak bisa. Harus 5.000. Bila perlu 2.000. Saya tidak mau bayar. Ya enggak apa-apa engkau enggak bayar. Tidak setuju dengan 10.000. Solusi terbaiknya apa? Tinggalkan STM itu. Cari STM yang iurannya 2.000. Kan selesai perkaranya. Selesai perkaranya. Nah, gereja kita juga punya cara itu. Punya tata gereja. Punya pengakuan. Punya teologi yang harus kita paham. Nah, oleh sebab itu saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Kita perlu memeriksa kembali kehidupan kita. Sebagai murid Kristus, sebagai orang percaya. Apakah saya sudah menjadi aroma Kristus yang harum? Engkau sendiri yang tahu jawabannya. Apakah kehidupan saya mencerminkan nilai-nilai layaknya sebagai seorang murid Kristus? Engkau harus jawab ini. Di hatimu, di hidup kita. Ya, itu yang kedua. Mencerminkan, menghidupi nilai-nilai yang Kristus ajarkan. Maka itulah yang disebut dengan bau harum Kristus. Haleluya. Yang terakhir. Ada dampak yang kekal. Pengaruh yang kekal. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan. Dan di antara mereka yang akan binasa. Diselamatkan dan binasa. Hanya ada dua kekekalan. Kebinasaan kekal dan kehidupan kekal. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan. Dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Memang Paulus sadar, dia bilang siapa yang sanggup menunaikan tugas yang demikian. Tapi saudara begini, jangan hanya kita berpikir yang ada sekarang di dunia ini. Jangan hanya ini pikirkan Pak. Saya lebih takut mikiran yang akan datang daripada sekarang. Jujur saja, lebih takut saya yang ke depan daripada yang sekarang. Kalau di dunia ini kita masih bisa neko-neko. Masih bisa bohong, masih bisa menyangkal yang tidak kita lakukan dan lain sebagainya. Bisa lolos kita di situ, bisa lolos. Kepintaran kita berargumentasi, kefasihan kita berbicara, walaupun salah bisa dibenarkan, bisa. Kepintaran kita berbicara yang benar bisa disalahkan, bisa lolos. Di kekekalan, tidak seorang pun yang bisa lolos. Maka ini penting dicamkan.
Ada dampak yang kekal. Tadi dikatakan keselamatan dan kebinasaan. Nah, oleh sebab itu saudara-saudaraku sekalian, pelayanan kita harus memiliki dampak yang abadi. Yang abadi itu artinya ke sana, ke kekekalan nanti. Baik bagi mereka yang menerima Injil, itu kekekalan nanti, keselamatan, kehidupan kekal bagi dia yang menerima Injil. Bagi mereka yang menolak Injil, tetap juga ada dampak kekalnya, kebinasaan kekal. Maka saudara jangan berhenti mencari jiwa. Saya mau kasih tahu sekali lagi. Jangan berhenti mencari jiwa. Jangan sampai ada dalam pikiran saudara, ngapain aku cari jiwa nanti gereja yang bertambah, pendeta yang senang. Bukan. Bukan Pak. Setiap jiwa yang saudara jangkau, ya, setiap jiwa yang saudara jangkau akan memberikan dampak bagi kekekalan. Oke, sekarang buka wawasan kita supaya kita keluar dari zona nyaman kita. Puas dengan keadaan kita sekarang. Puas karena kita selamat sekarang, percaya Yesus. Tapi mari kita mulai memikirkan jauh ke depan. Kenapa kita harus berjuang hari ini? Jemaat, gereja Tuhan di tempat ini. Untuk mewujudkan sebuah pembangunan gereja besar. Tujuannya ini. Tidak lebih dari situ. Di awal saya sudah sampaikan itu. Saya tidak mau generasi yang jauh di bawah kita, anak cucu kita, lari meninggalkan Tuhan. Oh, kalau dia lari meninggalkan Tuhan, dampaknya apa? Kebinasaan kekal. Maka orang-orang tua yang ada sekarang berjuang, mempersiapkan untuk mewariskan kehidupan rohani atau iman kepada anak cucu kita. Makanya pernah saya bilang, apa tandanya kau mengasihi anakmu atau keturunanmu? Bukan hanya beri makan fasilitas kehidupan di dunia ini, walaupun itu penting. Kalau engkau tidak peduli dengan keluargamu datang pada Tuhan atau tidak, biarin aja. Kau tidak sayang sebenarnya sama dia. Jujur, engkau tidak peduli dengan dia. Kalau engkau mengasihi dia, artinya dia, aku rindu. Dia tidak boleh dibinasakan, harus selamat, harus datang pada Tuhan. Engkau paksa dia. Itu tandanya cinta. Itu tandanya kita sayang pada mereka. Maka sekali lagi orang tua, selagi anak itu masih ada di depanmu, dan hidupnya engkau orang tua, papa dan mama yang memberikan mereka makan. Orang seperti ini harus dipaksa, harus dibawa datang pada Tuhan. Tidak boleh kasih kebebasan. Kalau kita cinta, kalau kita sayang, kalau kita peduli, ada dampak di kekekalan nanti. Aku tidak mau kau binasa. Itu yang ada di hati kita. Engkau boleh benci sama aku hari ini. Bilang, engkau boleh marah sama papa hari ini. Tidak masalah. Sebab kerinduan papa dan mama hanyalah satu. Supaya engkau di kekekalan nanti beroleh juga keselamatan. Saudara-saudara, di gereja kita, Gereja Bethel Indonesia, sinode ini khususnya selama 54 tahun telah menjangkau jutaan jiwa. Mengubah hidup mereka yang tidak tahu kebenaran menjadi tahu. Yang tidak mengenal Kristus menjadi kenal Kristus. Dan tadi disebut sekitar 3 jutaan orang datang pada Tuhan lewat sinode Gereja Bethel Indonesia. Dampak pelayanan GBI akan terus dirasakan hingga generasi mendatang. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu fokus pada dampak jangka panjang pelayanan, bukan hanya sekarang. Saya sudah bilang kalau saya pikirkan hanya sekarang ini, saya nggak mau capek-capek lagi Pak. Kalau hanya saya pikirkan sekarang jangka pendek, nggak mau lagi saya capek. Udah tua, udah mau senja. Ya, bulan ini saya usia 55 tahun. Buat apa lagi saya capek-capek? Itu pikiran saya. Tapi saya tidak peduli. Saya harus berjuang sampai titik darah yang terakhir. Mempersiapkan generasi supaya mereka menikmati dampak kekekalan, yaitu keselamatan. Haleluya. Saudara-saudara, perjalanan 54 tahun Gereja Bethel Indonesia. Sebuah bukti nyata tentang kasih Tuhan yang setia. Melihat, membaca, mendengar sejarah perjalanan gereja ini 54 tahun.
saya secara pribadi pun semakin dikuatkan, semakin diyakinkan untuk melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh. Kita telah melihat bagaimana Tuhan buka pintu pelayanan. Belajar dari apa yang Paulus katakan sampai di gereja kita. Tapi Tuhan juga memberi kita kekuatan ketika ada tantangan dan menjadikan kita sebagai aroma Kristus bagi dunia ini. Oleh sebab itu, melalui kesempatan hari ini saya mengundang, saya mengajak setiap kita untuk bersyukur. Bersyukur atas semua berkat yang telah Tuhan berikan kepada gereja kita, gereja Tuhan, baik GBI secara sinodal maupun GBI secara lokal di tempat ini. Bersyukur untuk semua yang ada sampai hari ini. Yang kedua, mari kita baharui komitmen kita. Engkau yang suam, engkau yang sekedar ubah komitmen. Melayani Tuhan sungguh-sungguh. Hitung umurmu sekarang. Ya, hitung umurmu sekarang. Bukan berarti yang muda-muda kau masih bisa santai, tidak bisa juga. Tapi baharui komitmen. Kalau selama ini kau terlalu santai dengan Tuhan, pakai istilah mood dan tidak mood. Kalau lagi suka datang ke gereja, kalau tidak suka tidak. Kalau ada masalah kecil, tidak mau tahu. Tapi kalau tidak ada masalah baru datang pada Tuhan. Ubah komitmenmu hari ini. Terakhir, kita berdoa agar GBI semakin bertumbuh dan berkembang dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Sebab tugas sinode, tugas gereja kita dan tugas kita sebagai orang percaya adalah menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus yang berkata, pergilah, jadikan sekalian bangsa murid. Amin. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan. Pada kesempatan ini di dalam kami merayakan ulang tahun gereja kami Sinode GBI yang ke-54. Kami belajar banyak hal sebagai refleksi kehidupan dari apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Oh Tuhan, tolonglah kami supaya hidup kami makin berdampak. Kami boleh mengabdikan diri, menyerahkan diri kami pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau tolong berkati sinode kami Gereja Bethel Indonesia. Mulai dari pusat sampai ke daerah, sampai di wilayah, sampai di jemaat lokal. Ada gembala dan ada jemaat, diberkati Tuhan. Pakai gerejamu, Gereja Bethel Indonesia, untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Berkati para pemimpin-pemimpin rohani kami di sinode, sampai kepada di wilayah, supaya kami makin sungguh-sungguh dan teratur dalam menjalankan pelayanan kami. Berkati seluruhnya umatmu. Secara khusus kami serahkan perjalanan gerejamu, Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Permata yang ada di sini. Tuhan memberkati semua para pelayan Tuhan. Tuhan memberkati semua anggota jemaatmu. Tuhan tolong supaya kami melihat dampak di kekekalan nanti. Bukan hanya saat ini. Bagi Tuhan segala kemuliaan dan hormat dan syukur kekal sampai selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.